kemarin pada saat konferensi pers, Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini sempat menyebutkan terdapat 263 setidaknya bidang tanah di area kawasan pagar laut yang kemudian ini memiliki sertifikat hak guna bangunan dan juga SHM ya, sertifikat hak milik. Nah, dua perusahaan yang kemudian ini dimaksud ini adalah PT Cahaya Inti Sentosa yang kemudian ini diketahui memiliki 20 bidang dan juga PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, di mana 17 bidang lainnya ini adalah memiliki sertifikat hak milik dan juga perorangan sebanyak 9 bidang. Kami, tim Fakta Pemirsa, akan mencoba untuk menyusuri dua PT tersebut yang kemudian ini salah satunya diketahui di Jalan Kawasan 100 Blok C nomor 6 Tangerang. Data ini kami ketahui melalui data administrasi hukum umum atau AHU, dan saat ini kami tengah mengarah ke sana. Kalau berangkat dari Jakarta, ini perkiraan waktunya adalah kurang lebih 1,5 jam. Kita akan temukan faktanya. Itu B. Ini C. C3 A. C nomor 6, 100 blok C nomor 6. C6 deh. Kiri. Oh, tempat gym ini. C4. Oh, C8. C8 kosong. Kayaknya satu bangunan, coba. Permisi. Mas, maaf, saya Tiara dari TV One. Boleh izin masuk ya? Oke. Permisi ya, Mas. Ini kan saya lagi cari alamat PT Cahaya Inti Sentosa yang kemarin soal pagar laut. Nah, mengarahnya ke sini. Ini kawasan 100 Blok C nomor 6, betul ya? Iya benar sebenarnya. Sebelumnya pun sewa sebelah. Oh, sebelumnya sewa di sebelah. Ini kan udah tutup sebentar, soalnya mau pindah ini. Oh, gitu. Ini tempat gym punya Mas apa ya? Iya. Nama siapa? Mas siapa? Bapak Ance panggilannya. Bapak Ance, oke. Tapi sempat dengar ya PT Cahaya Inti Sentosa ini? Aku datang ke sini tuh kosong ya. Kosong. Jadi aku ngambil langsung 3 ruko gitu kan. Cuman akhir-akhir ini katanya masalah yang di sana itu katanya Pagar laut. Pusatnya katanya di sini kan. Betul. Apa bukan? Nggak tahu saya. Iya. Banyak wartawan yang kesini sih bilang nggak ada, bilang aku kesini kosong nyewa. Tahun berapa itu mulai nyawanya? Saya udah ini jalan mau ke 2 tahun full ini. 2 tahun. Oh, jadi sempat ramai yang datang juga ya ke sini ya. Oke. Bapak Ance, makasih banyak ya. Oke. Mohon maaf ganggu waktunya. Siap. Oke. Jadi saya sudah sempat mendatangi ya satu ruko. Ini alamat yang kemudian tertera di sini di data administrasi hukum umum. Ini PT Cahaya Inti Sentosa, pemirsa, ini berada di kawasan 100 Blok C nomor 6 Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, dan betul memang terkonfirmasi bahwa inilah lokasi yang sesuai dengan apa yang kemudian saya temukan di AHU ini. Tapi informasinya memang sudah berubah ya, tempatnya menjadi tempat gym begitu, dan ini sudah dari 2 tahun yang lalu. Bahkan warga sekitar ataupun juga pemilik gym ini tidak mengetahui, tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa ada PT sebelumnya yang menggunakan satu rute Blok C nomor 6 ini. Kita temukan faktanya. Saya saat ini sudah bersama dengan kuasa hukum dari PT Agung Sedayu Group, Mas Muanas Alaidit. Mas Muanas, terima kasih waktunya untuk Fakta. Terima kasih, Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Muanas, kurang lebih 2 bulan belakangan, sekalipun sebenarnya isu ini adalah isu lama begitu ya, tetapi desas-desus berkaitan dengan keterlibatan PT Agung Sedayu dengan adanya pagar laut yang menggemparkan masyarakat ini sudah banyak dibahas begitu. Belakangan saya ketahui juga bahwa Mas Muanas ini mewakili PT Agung Sedayu memberikan statement dan juga klarifikasi membenarkan bahwa betul ada sertifikat hak guna yang kemudian ini dimiliki oleh Agung Sedayu di salah satu wilayah tersebut. Nah, ini pertimbangannya sehingga akhirnya baru bersuara saat ini seperti apa, Mas Muanas? Enggak, bukan baru bersuara. Jadi yang perlu kita sampaikan agar kemudian tidak disalahpahami oleh publik bahwa yang beredar selama ini kan cenderungnya adalah seolah-olah pagar laut ini sepanjang 30 km ini ada sertifikatnya. Dan itu kemudian seolah-olah adalah milik dari kita. Ya, padahal yang harus dipahami oleh publik bahwa yang dimiliki sertifikat dari anak-anak perusahaannya Agung Sedayu itu
adalah hanya di satu kecamatan. Itu pun di satu desa, Kohot. Tidak ada sertifikat kepemilikan lainnya. Kemudian kita mencari dapat informasi juga dari mantan Bupati Tangerang, Bang Ahmed Zaki Iskandar. Dalam perjalanan itu dia dikirimi beberapa foto-foto oleh media, ternyata sudah ada pagar-pagar bambu itu. Kalau dilihat dari bentuknya ini sendiri kan menyerupai bagang ya sebenarnya ya. Saringan ikan yang kemudian ini sering juga berada di laut dan itu bisa dikatakan cukup berbeda dengan apa yang ada saat ini. Kalau kemudian misalnya kita melihat pernyataan dari Menteri KKP, kasus pagar laut ini kan tidak hanya terjadi di Laut Tangerang. Dia menemukan ada 196 kasus. Apa yang di sana dibuat juga ada hubungannya dengan PIK, kan itu tendensius. Gitu loh. Sementara sudah banyak fakta-fakta yang tadi sudah kita gambarkan, ada pengakuan nelayan, ada pengakuan dari mantan bupati 2 kali, kemudian ada portal-portal berita yang bisa kita dapat untuk mendapatkan informasi apakah itu berhubungan. Itu saya kira sudah cukup membantah gitu loh. Sekalipun yang di tahun 2014 tersebut ini belum tentu bisa dikatakan pagar laut yang sama ya? Ya kita nggak tahu. Oke, Ya, itu kita nggak artinya tahu. masih harus dibuktikan lagi Iya, gitu ya? kita nggak tahu. Oke, nah sertifikat yang kemudian dimiliki oleh PIK di Desa Kohot ini dari tahun berapa, Mas Monas? Ya sertifikat hak milik kan di tahun 2023. 2023. Kita beli dari 2023. Ya. Mereka itu kan berdasarkan girik yang diperoleh pada tahun 1982. Kan sebagaimana pernyataannya Pak Menteri ATR. Ya kan? Nah selama proses ini kemudian berjalan sampai SHM tidak pernah dikatakan itu sebagai tanah musnah. Dalam persoalan di Laut Tangerang, SHGB yang terbit dan lahir itu adalah berkaitan dengan tanah tambak yang dulunya itu terabrasi dan sekarang terendam. Tapi kan pada saat PIK membeli, dalam tanda kutip ya, pada saat itu dari rakyat, kalau saya boleh mengutip perkataan dari Mas Monas, ini kan sudah tidak berupa lahan daratan begitu ya? Kita harus berpatok kepada undang-undang peraturan pemerintah soal masalah tanah abrasi. Kan dokumennya ada, lahannya ada, ya kan? Kalau kemudian ini dikatakan sebagai tanah musnah, ya kan? Itu kan kita patok aja pakai peraturan perundang-undangan. Ada PP nomor 18 tahun 2021. Itu ada mekanismenya untuk menyatakan bahwa itu sebagai tanah musnah. Sampai kemudian dikeluarkan penetapan, kemudian dikasih kompensasi. Tapi kompensasi itu bukannya dari pemerintah, koreksi kalau saya salah, Mas. Bukan berarti bisa diperjualbelikan atau ditransaksikan begitu, Mas. Lah persoalannya kan ini terbit SHM. Kan kita berpikirnya kalau memang ini ini adalah termasuk tanah musnah yang tidak bisa diperjualbelikan, mestinya BP tidak menerbitkan SHM dong. Itu. Kan kita berikan ini sudah jadi SHM. Kemudian saat ini tentu saya yakin Mas Monas juga turut mengamati ya di media sudah dibongkar begitu pagar tersebut ini disebut ilegal, bahkan Anda menanggapi hal ini seperti apa, Mas Monas? Ya justru itu kewenangan pemerintah. Tapi kalau kemudian misalnya ada pihak-pihak tertentu yang menudingkan kepada kita juga berhak untuk menggunakan hak jawab kan gitu. Justru bagi kita dengan itu tidak dibongkar malah merugikan kita sehingga membentuk citra negatif kepada kita. Nah, kalau kemudian bisa ditanya bahwa apakah kita setuju bahwa pagar laut itu dibuat, ya kita selalu ikut dengan aturan pemerintah. Kami kemarin sempat meninjau juga Mas di daerah Kohot dan juga perairan sekitaran sana begitu ya sudah mulai dibongkar. Boleh mungkin digambarkan berarti yang area milik Agung Sudayoto PIK ini bukan di area di mana pagar-pagar tersebut berdiri? Nggak ada. Kita cuma di ujung aja, di Kohot. Di Kohot kan panjangnya pagar itu di 6 kecamatan. Ya kan? Ya, dari Kronjo sampai Teluk Naga. Ya kan? Kita itu cuma ada di Kronjo aja. Di satu desa itu pun di Kohot. Sertifikat yang disebutkan itu HGB, termasuk ada beberapa SHM. Nah di situ aja. Pada saat itu transaksi dilakukan ini untuk proyek apa, Mas Monas? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan PSN dan lain sebagainya. Ya belanja lahan aja. Kita belanja lahan, datanya jelas, itu daratan. Nanti kita akan kemudian bisa digunakan untuk kegiatan pengerjaan seperti yang dilakukan di daratan, karena kita menganggap bahwa itu daratan. Spesifiknya mungkin sudah ada pembahasan pada saat itu, Mas, mungkin jalan tol atau dan lain sebagainya. Ada belum tahu kan, jalan tol juga lagi dibangun kan, kita menghabiskan biaya 23 triliun itu. Nah tapi selama ini kita nggak terlalu konsen ke situ kan, kita baru rame-rame aja, karena lahan kita ini kan masih banyak yang belum dikerjain, daratan aja kita belum beres. Oke.
Baik, kemudian juga lebih dari 200 sertifikat itu tadi ya Mas ya, yang kemudian sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN ini Ya. akan dibatalkan. Seberapa merugikan itu untuk PIK? Ya kalau merugikan jelas merugikan ya. Tapi saya kira yang paling penting poinnya adalah kita masih mengikuti lah perkembangan sampai dapat data tertulis apa yang kemudian menjadi alasan yuridis dan alasan prosedural cacat yuridis yang seperti disampaikan kan. Pernah menjadi pembahasan tidak bahwa area-area yang kemudian ini terdampak abrasi ini nantinya akan kemudian digunakan oleh PIK begitu ya untuk bekerja sama menjadi suatu proyek strategis nasional atau PSN itu? Enggak, kalau PSN itu kalau PSN itu saya kira adalah dua hal berbeda ya. Oke. PSN tanahnya punya pemerintah, sementara yang tadi HGB itu termasuk yang di daratan itu adalah tanah-tanah untuk proyek komersial PIK. Tidak hanya baik, berbicara mengenai sanksi begitu yang nampaknya saat ini akan diberlakukan oleh pemerintah, tidak hanya dibatalkan ternyata sertifikat-sertifikat ini, tapi akan ada sanksi administratif berupa denda 18 juta per hektar. Nah ini sudah terinfokah Mas Monas? Apapun keputusan pemerintah sepanjang saya kira bahwa itu sudah menjadi produk hukum, kita akan taat hukum gitu. Berarti akan Kita ikutin aja. menaati untuk membayar denda tersebut ya? Ya nggak gitu juga kan kita. Karena begini, jangan dua mendahului PT, gitu loh. dua PT tersebut, dua PT CIS, kemudian juga IAM ini kan sudah tersebut oleh Pak Iya, Menteri begitu artinya ya? gini, kita nggak berani melakukan spekulasi apapun karena semua yang kita lihat ini dari media. Oke. Kita harus menunggu surat resmi dari BPN. Apa sih yang kemudian menjadikan alasan pembatalan? Kita belum bisa berikan tanggapan soal itu sampai kita mendapatkan surat resmi dari BPN. Apa yang kemudian menjadi alasan pertimbangan pembatalan? Mas Monas, tadi kebetulan hari ini di hari yang sama kami juga sempat berkunjung ya ke PT CIS yang ada di Tangerang juga. Nah ini informasinya memang tidak pernah ada di situ, bahkan kurang lebih 2 tahun terakhir ini sudah berganti tempat usaha begitu, tempat gym. Nah ini informasinya seperti apa? Nah saya nggak tahu persis ya, karena kita memang kalau mendengar informasi itu biasanya kita cek dulu masing-masing. Tapi kalau nanti soal keberadaan itu nanti mungkin saya bisa koordinasikan dengan pihak manajemen, nanti ada orang yang akan saya kirim lah untuk lokasi-lokasinya. Tapi Itu artinya aja. perpindahan mungkin kantor tersebut Saya nggak Mas paham. Monas nggak ngerti, info ya? saya nggak urus itu. Jadi nanti ada pihak manajemen yang bisa memastikan bahwa keberadaan kantor itu saya kasih tahu. Baik, Mas Monas terima kasih banyak atas Ya. waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. sama-sama. Kita temukan fakta selanjutnya. Ketika 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada, tapi kita tidak fokus kepada pagar itu, ya. Di foto itu hanya menginformasikan saja sebetulnya teman wartawan yang mengirim foto-foto tersebut di 2014 menginformasikan kepada saya bahwa ternyata Bang, ketika kita jalan-jalan itu di pesisir pantai itu di belakang juga sudah banyak pagar-pagar bambu, ya. Dan diperkirakan kalau lihat dari fotonya sih antara Dadap sampai ke Teluk Naga, mungkin ke perbatasan Paku Haji.